Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasi Mustafidah dari kelas 11 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi keuangan, yaitu menerapkan pengoperasian aplikasi keuangan. A. Menggunakan aplikasi untuk laporan keuangan. Keuangan merupakan suatu proses dari data keuangan menjadi informasi akuntansi atau laporan keuangan. 1. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi memiliki beberapa tahap, yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan atau sebuah bisnis. Nah, setelah bukti transaksi, nanti dilanjut kedua pilihan, yaitu pilihan pertama ke jurnal. Nah, jika memilih jurnal, maka selanjutnya kita membuat buku besar. Nah, setelah membuat buku besar, kita membuat laporan keuangan. Nah, namun jika memilih pilihan kedua, yaitu buku pembantu, maka langsung membuat laporan. Yang kedua, siklus akuntansi dalam Microsoft Excel. Siklus akuntansi dengan menggunakan Microsoft Excel tidak berbeda jauh dengan siklus akuntansi secara manual. Siklus ini dimulai dari pencatatan transaksi ke dalam jurnal, lalu data dalam jurnal diposting ke buku besar. Setelah itu dari buku besar dipindahkan ke neraca saldo, kemudian membuat neraca lajur. Lalu dilakukan penyesuaian data dengan data yang tersedia. Terakhir, baru didapatkan hasil laporan keuangan. 3. Membuat kode akun. A. Merancang kode akun. Kode akun dibuat untuk memudahkan akuntan dalam mencatat pemasukan maupun pengeluaran. Contoh urutan kode akun 1111. Nah, terdapat 4 digit kode akun di mana angka pada digit pertama adalah pengaduan kelompok tertentu dan begitu juga pada angka digit selanjutnya. Umumnya, digit pertama merupakan kode untuk mengelompokkan induk akun. Digit kedua merupakan kode untuk subkelompok atau detail dari induk kode sebelumnya. Sedangkan digit ketiga dan keempat adalah nomor urut setiap akun. B. Membuat tabel kode akun. Kode akun merupakan kode yang digunakan untuk mengelola transaksi akuntansi. Nah, cara untuk mengentrik data kode akun ke Microsoft Excel yaitu: yang pertama, kita klik sheet 1 untuk mengaktifkan worksheet, lalu ganti nama menjadi kode akun. Setelah itu, masukkan kode rekening. Lalu setelah membuat kode perkiraan, buatlah nama range kode perkiraan dengan cara mengeblok range A2, B20, pilih menu formulas, lalu define name. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog define name, klik OK. Penamaan kode perkiraan ini akan digunakan sebagai dasar atau ID dalam pembuatan rumus untuk memunculkan nama rekening secara otomatis pada jurnal umum. 4. Membuat jurnal umum. Jurnal umum adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Nah, untuk membuat jurnal umum, cara yang sama dapat kamu terapkan. Buat format jurnal umum pada sheet 2, kemudian ubah namanya menjadi jurnal umum. Lalu buatlah format tabel jurnal umum seperti pada gambar. 5. Membuat buku besar. Buku besar adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Untuk membuat buku besar, kamu memerlukan data transaksi dari jurnal umum yang telah dibuat. Buku besar dibuat sesuai dengan akun yang ada dalam perusahaan. B. Membuat format Excel neraca lajur. 1. Mengenal neraca lajur. Neraca lajur merupakan lembaran kertas berkolom-kolom yang berisi semua unsur akun, baik akun real maupun akun nominal, dan akan dijadikan dasar untuk menyusun laporan keuangan. Neraca lajur ini terdiri dari 12 kolom. A. Kolom nomor akun. Kolom ini berisi kode rekening akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. B. Kolom nama akun. Kolom ini berisi nama-nama akun dalam perusahaan yang terdapat dalam jurnal yang telah dibuat sebelumnya.
C. Kolom neraca saldo. Kolom ini merupakan pindahan dari buku besar masing-masing akun yang telah disiapkan seluruhnya. D. Kolom jurnal penyesuaian. Kolom ini merupakan pindahan dari jurnal penyesuaian. E. Kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom ini merupakan hasil perhitungan antara kolom neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian. F. Kolom laba rugi. Kolom ini adalah pindahan akun-akun nominal dari kolom neraca saldo disesuaikan. G. Kolom neraca. Kolom ini merupakan pindahan dari akun real dari kolom neraca saldo disesuaikan. 2. Membuat format neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Apabila jumlah debit dan kredit pada neraca saldo tidak seimbang, berarti telah terjadi kesalahan. Walaupun secara angka, neraca saldo dapat menunjukkan kesalahan, namun tidak dapat mendeteksi semua kesalahan yang terjadi. 3. Format neraca lajur. Dalam neraca lajur, terdapat 5 kolom, yaitu daftar saldo yang belum disesuaikan, penyesuaian, daftar saldo yang disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca. C. Membuat format Excel laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. Laba rugi merupakan suatu laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini berfungsi sebagai alat untuk memonitor kemajuan dan kemunduran keuangan perusahaan. 2. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan dan pengurangan laba rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. 3. Laporan neraca. Modal asli yang didapatkan dari laporan perubahan ekuitas akan digunakan untuk membuat neraca atau laporan posisi keuangan. Akun-akun yang terdapat pada neraca adalah akun-akun real yang terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas yang terdapat pada kolom neraca pada neraca lajur ataupun terdapat pada neraca saldo disesuaikan. 4. Format Excel laporan alias. Membuat aplikasi laporan alias hampir sama dengan laporan perubahan ekuitas maupun neraca. Namun, informasi-informasi yang disajikan dalam laporan arus kas adalah arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, serta aktivitas pembiayaan.